Ya, pemilihan presiden 2024 semakin dekat. Rakyat pun siap memilih pemimpinnya dengan akal sehat. Namun di sisa waktu yang kurang dari 1 bulan ini, belum ada satupun kandidat capres-cawapres yang memperoleh suara di atas 50%. Pilpres 2024 pun hampir bisa dipastikan akan berlangsung dalam 2 putaran. Pertanyaannya, siapakah kandidat yang paling berpeluang lolos ke putaran kedua dan bagaimana strategi paslon untuk menaikkan suara serta merebut suara pemilih yang belum menentukan pilihannya. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini melalui sambungan Zoom juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Bang Iwan Nur Iswan, lalu ada Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Bang Herzaki Mahendra Putra, lalu ada Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Bang Andi Wijayanto, lalu ada peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bang Kennedy Muslim. Selamat malam abang-abangku semuanya. Ya, selamat malam. Malam Samuel. Saya ingin ke Bang Kennedy. Bang Kennedy, ini sejumlah lembaga survei, bahkan indikator politik pun dalam hasil survei terakhir ini menyebutkan elektabilitas ini stagnan dan sama sekali belum menyentuh angka 50%. Apakah ini ada gambaran kalau memang Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran, Bang Kennedy? Ya, Samuel, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Jadi dari hasil survei yang kita rilis hari ini, itu periode pengumpulan data lapangannya itu dilakukan pada tanggal 30 Desember hingga 6 Januari. Jadi ini periode pengumpulan data di lapangan selesai sebelum debat capres yang kedua terakhir gitu. Jadi ini data merefleksikan konstelasi elektabilitas sebelum debat capres ketiga. Dan kita temukan memang ada beberapa temuan menarik, yakni untuk paslon nomor urut 2 itu kita temukan elektabilitasnya itu stagnan atau stabil di 45,8% sekitar. Kemudian, yang menarik adalah ada pergantian posisi di paslon nomor urut 1 dan 3, di mana paslon 01 itu ada kenaikan sekitar 2,5% menjadi 25,5%. Kemudian paslon nomor urut 3 ada penurunan sekitar 2,5% menjadi sekitar 23% gitu. Jadi ini posisi sudah berbalik. Di posisi kedua sekarang diduduki oleh paslon 01. Kemudian di posisi terakhir ada paslon nomor urut 3 yakni pasangan Pak Ganjar Mahfud. Meskipun di posisi 2 dan 3 ini masih dalam rentang margin of error, jadi belum bisa kita pastikan dari data yang ada sekarang siapa yang nanti berada di posisi, siapa yang berada di posisi kedua dan siapa yang berada di posisi ketiga gitu. Dan tentu saja ini belum ada kandidat yang mencapai suara 50% sebagai syarat untuk pemilu 1 putaran ya. Jadi memang masih ada beberapa faktor yang mungkin nanti akan kita jelaskan dalam diskusi lebih lanjut, faktor apa saja yang kedepannya akan bisa merubah kembali konstelasi elektabilitas ini di dalam sisa waktu 1 bulan mendatang. Oke, tapi dengan banyaknya survei yang hasilnya mengatakan bahwa 02 ini stabil atau stagnan di 40%. Ini apa yang menyebabkannya tidak bisa melebihi 50%, Bang Kennedy? Ya, tentu saja lonjakan signifikan untuk elektabilitas paslon nomor urut 2 itu kita lihat pada periode November hingga Desember ya, ketika Gibran dijadikan running mate dari Pak Prabowo dan didaftarkan ke KPU. Kita lihat lonjakan yang cukup signifikan itu di mana pemilih strong voter dari Pak Jokowi, terutama yang non PDIP itu berpindah ke paslon nomor 2. Itu kita lihat lonjakan sekitar 7 hingga 8% gitu dalam 1 bulan gitu. Tapi dalam 1,5 bulan terakhir memang kita lihat ada stagnasi atau mencapai titik equilibrium. Meskipun jika kita analisa lebih jauh masih ada aliran pendukung dari pendukung yang puas dan juga yang basis Jokowi Maruf Amin di 2019 yang masih mengalir ke Pak Prabowo. Tapi ini sedikit di-balance oleh kenaikan suara Anies di beberapa basis Prabowo di 2019. Itu yang membuat angka paslon nomor 2 stabil atau stagnan gitu. Oke, saya ingin ke Bang Zaki. Bang Zaki,
ini terkait dengan stagnansi nomor 02 di hasil survei. Dari semua hasil survei yang ada, bagaimana tanggapannya? Apakah memang akan 2 putaran, terlebih dengan koalisi yang kurang lebih agak gemuk ya di 02 sendiri, Bang Zaki? Ya, terima kasih ya. Pertama yang ingin kami sampaikan ya, kami bersyukur dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun sampai dengan saat ini posisi kami sebagian besar survei menyampaikan adalah antara 44 sampai dengan 46%. Bagi kami ini sebagai suatu prestasi yang luar biasa dan satu hal yang tidak mudah. Karena bagaimanapun kita tahu berada di atas, mempertahankan itu jauh lebih berat. Apalagi kita melihat ya rentang 5% ini menuju ke 50% ini tentu pertarungannya sudah sangat-sangat istilahnya itu sangat detail kita ya, udah masuk ke dalam, udah going deep nih. Jadi kita tidak lagi berbicara mengenai going wide, tapi kita bicara mengenai going deep. Bagaimana teman-teman kami, bagaimana kader-kader kami di berbagai partai pendukung dibantu dengan teman-teman relawan yang luar biasa semangatnya dan juga para simpatisan itu bisa masuk semakin dalam gitu. Kami berupaya agar tidak lagi di level desa misalnya, tetapi juga udah bisa masuk ke RW dan RT, mensosialisasikan door to door. Jadi kalau bahasa sambasnya dari kampung saya itu namanya susuk sasap. Jadi bukan lagi heboh-heboh, tapi kami masuk nih ke gang, rumah ke rumah. Jadi gerilya nih kita bicaranya. Jadi bukan lagi, mohon maaf itu acara besar-besar, ada tetap memang, tetapi kami lebih banyak fokus bagaimana nih menggedor rumah warga, duduk, menyampaikan inilah program, inilah visi misi Prabowo Gibran, dan inilah manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat ke depannya. Jadi kalau bicara mengenai hasil survei, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya, yang kedua, kalau dibilang stagnan, bagi kami bukan stagnan. Tapi justru di sini sudah makin melihatkan bahwa memang kami lebih unggul nih dibandingkan yang lain, ya. Berbagai pihak sebelum ini, mohon maaf ya, berbagai pihak sebelum ini ada balik nyerang teman-teman survei. Padahal kami sangat meyakini hasil survei itu tentunya berdasarkan metodologi yang benar-benar terukur dan objektif. Tapi lagi-lagi makin ke sini makin memperlihatkan bahwa memang posisi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang antara 44 sampai 46%. Bagi kami angka 4% ini sampai 5% ini nanti kita masih terus berjuang. Tapi lagi-lagi rakyat yang menentukan. Ya, rakyat yang menentukan. Jadi kami nggak perlu khawatir. Misalnya, mau 2 putaran, sejak sekarang kami akan komunikasi sama si A, komunikasi si B, enggak lah. Itu bukan mentalitas pemenang itu. Kalau kami mentalitasnya pemenang, ya kan? Kami berupaya bagaimanapun mendekat terus kepada masyarakat. Kami berupaya yakinkan masyarakat. Kalau memang nasibnya nanti terpaksa, memang harus 2 putaran, ya setelah keputusan dari rakyat di 14 Februari, barulah kami akan mengambil langkah-langkah strategis. Terkait misalnya menjalin komunikasi. Tapi bagi kami saat ini lebih baik fokus saja dengan tim kami ya, teman-teman kami, kekuatan kami, bertemu langsung dengan rakyat, masyarakat, meyakinkan masyarakat, inilah visi misi dan program yang terbaik yang bisa kami sampaikan. Gitu. Baik, saya ingin ke Bang Andi. Bang Andi, terkait dengan hasil ini, survei sementara, bagaimana menurut pandangan kawan-kawan di TPN? Ya, survei terbaru ini belum sempat kami masukkan ke triangulasi kami karena baru muncul hari ini. Di dalam catatan kami, ini survei ke-82 yang muncul tahun ini atau survei ke-56 yang muncul setelah ada pencalonan 3 pasang. Ya, jadi kalau bicara sampai ke survei yang ke-55, memang kesimpulannya tampaknya Pilpres 2024 ini akan berlangsung 2 putaran. Ya, jadi kalau berdasarkan 55 survei yang dilakukan dari September sampai akhir Desember 2023, ya kira-kira rentang suara maksimum yang bisa diperoleh di 02 itu berada di 42%. Dan rentang suara maksimum 02 yang nanti nomor 1 berada di 42%, ya tampaknya Pilpres cenderungnya berlangsung 2 putaran. Oke, Bang Andi, terkait dengan 42% ini yang memang hampir di hasilnya didapatkan oleh banyak lembaga survei. Apakah TPN memiliki strategi untuk menaikkan atau menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo sendiri dan Mahfud MD, Bang Andi? Ya sama sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Mas Zaki ya. Saya rasa semua tim pemenangan pasti akan menggunakan metode yang sama. Kita akan lakukan metode canvassing, ya turun sampai ke rumah-rumah, masuk ke kampung-kampung, ke gang-gang,
kita akan maksimumkan permainan di media, dan kita akan memanfaatkan kampanye terbuka dari tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari dengan merancang event-event utama. Kami juga tentunya akan fokus ke 2 debat 4 dan debat 5 untuk memastikan program-program yang terkait dengan tema debat 4 dan debat 5 itu sampai dengan baik ke pemilih, ya, menghindari adanya blunder, menghindari adanya kesalahan-kesalahan internal, sehingga elektoral dari 03 itu bisa meningkat secara signifikan. Saya rasa semua tim akan merancang strategi yang sama secara kinetik maupun virtual. Oke, Bang Iwan, terkait dengan survei yang saat ini beredar, bagaimana pasangan atau Timnas Amin sendiri meresponnya? Apakah memang masuk akal menurut Timnas Amin atau bagaimana? Survei itu kan seperti kita, kalau bahasa lembaga survei itu seperti ngecek suhu tubuh itu loh Mas. Ya kan, suhu tubuh itu kalau pas lagi demam mungkin bisa tinggi, tapi pada saat normal itu bisa di bawah gitu ya. Jadi tidak bisa kita memastikan bahwa hasil survei itu akan seperti hasil di tanggal 14 Februari. Nah, modalnya pasangan Anies Caimin atau paslon 01 itu adalah keyakinan. Ya, sebagai ilustrasi dulu juga orang tidak yakin kalau Anies itu bisa berlayar. Gitu, tapi kan akhirnya juga bisa berlayar. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah angka survei di atas 40% dari paslon 02 yang disampaikan oleh Mas Zaki tadi, itu kan kalau buat saya sih dengan kekuatan Pak Prabowo yang kampanyenya mungkin sudah lebih dari 3 kali ya. Ya, 15 tahun atau mungkin 20 tahun dia maju jadi capres. Kemudian didukung oleh Pak Jokowi, itu sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa dengan instrumen Pak Jokowi yang sedemikian masif karena menempatkan anaknya sebagai cawapres, menjadi amat sangat normal gitu maksudnya. Aneh kalau angkanya itu hanya di kisaran 40-45% itu. Mestinya angkanya dengan elektabilitas Pak Prabowo di 2019 atau hasil pemilu 2019 plus pengaruh Pak Jokowi, apalagi ada Mas Zaki yang partainya itu mantan presiden ya Pak SBY, itu angka 46% saya kira untuk sebagian kalangan itu meyakini bahwa memang Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Nah, keyakinan itu yang membuat kami di Timnas Amin itu meyakini bahwa ini pertarungan yang tidak mudah bagi siapapun, termasuk bagi paslon 02 yang selalu menggaungkan gerakan 1 putaran itu gitu. Justru gerakan 1 putaran itu tanda bahwa ada kecemasan kalau berlangsung 2 putaran, malah peluang kalahnya menjadi terbuka kan gitu. Nah itu sementara itu Bang Samuel. Oke, baik. Tahan dulu abang-abangku, dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sendo Prime.